Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dikon Safatullah dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Bisnis Intelijen dalam Pengambilan Keputusan UMKM sebagai tugas akhir semester 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan ringkasan singkat dari artikel ini. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan akurat. Namun kenyataannya sebagian besar user UMKM di Indonesia masih mengandalkan intuisi dan pengalaman pemilik usaha karena keterbatasan akses terhadap data yang terstruktur. Artikel ini bertujuan mengkaji peran bisnis intelijen atau BI dalam mendukung pengambilan keputusan UMKM, sekaligus mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapannya. Metode yang saya gunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah dan buku teks terkait implementasi BI pada organisasi berskala kecil dan menengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa BI melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data mampu meningkatkan efisiensi operasional, ketepatan strategi pemasaran, serta perancangan keuangan UMKM. Salah satu contohnya adalah studi penerapan BI berbasis SQL Server Integration Service dan SQL Server Reporting Service pada UMKM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang terbukti mampu menghasilkan dashboard dan laporan mempercepat proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penerapan BI pada UMKM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, biaya investasi teknologi, serta rendahnya literasi digital pemilik usaha. Nah, artikel ini menyimpulkan bahwa BI berpotensi besar meningkatkan daya saing UMKM apabila diterapkan secara bertahap, disesuaikan dengan kapabilitas usaha, dan didukung oleh sistem informasi manajemen serta strategi e-commerce yang terintegrasi. Adapun kata kunci dalam artikel ini adalah bisnis intelijen, UMKM, dan pengambilan keputusan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Di tengah persaingan perusahaan usaha yang semakin ketat, kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan berbasis data menjadi faktor penentu keberlangsungan UMKM. Sayangnya, banyak pelaku UMKM masih mengandalkan pencatatan manual dan intuisi pemilik usaha, sehingga keputusan yang diambil kurang didukung oleh data yang akurat dan terkini. Kondisi inilah yang membuat peluang bagi penerapan bisnis intelijen sebagai pendekatan teknologi yang mampu mengolah data mentah menjadi informasi bermakna bagi pengambilan keputusan. Nah, dari data belakang tersebut, rumusan masalah yang saya angkat dalam artikel ini adalah bagaimana peran bisnis intelijen dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis UMKM dan apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkannya. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan konsep bisnis intelijen, mengkaji manfaatnya bagi UMKM berdasarkan penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di lapangan. Topik ini penting bagi bidang sistem informasi karena BI merupakan salah satu bentuk nyata memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk mendukung fungsi manajeri. Mohon maaf, saya lagi sakit. Khususnya pengambilan keputusan, pemahaman mengenai penerapan BI pada UMKM juga sangat relevan dengan kebutuhan transformasi digital usaha kecil dan menengah di Indonesia yang jumlahnya sangat dominan dalam struktur perekonomian nasional. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan landasan teori yang mendukung penelitian ini. Bisnis intelijen didefinisikan sebagai gabungan proses arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi bermakna, sehingga mendorong pengambilan keputusan bisnis yang lebih menguntungkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarda, Dillon, dan Turban pada tahun 2020. BI mencakup tahapan pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian dalam bentuk laporan atau dashboard yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Penelitian Priyatna pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan sistem penunjang keputusan berbasis BI dengan memanfaatkan SQL Server Integration Service dan SQL Server Reporting Service pada UMKM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor mampu menghasilkan dashboard dan laporan yang lebih akurat dibandingkan sistem lama. Sejalan dengan itu, Angkasa dan Asution
pada tahun 2025 menjelaskan bahwa penerapan BI pada UMKM di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional serta ketepatan strategi pemasaran dan perancangan keuangan usaha. Al-Bahri dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengembangkan kerangka kerja BI berbasis pendekatan pengambilan keputusan multikriteria untuk mengevaluasi kinerja usaha kecil dan mencegah secara berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa BI tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi strategi. Sementara itu, Saban, dan Arnida pada tahun 2024 menyoroti peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis UMKM berbasis e-commerce yang memperkuat argumen bahwa BI perlu diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen dan kanal penjualan digital agar manfaatnya optimal. Keempat, kajian ini saling melengkapi. Konsep dasar BI dari Sarda dan kawan-kawan menjadi landasan teori saya. Studi kasus dari Priyatna serta Angkasa dan Nasution memberikan bukti empiris manfaat BI bagi UMKM. Sementara kerangka evaluasi dari Al-Bahri dan kawan-kawan serta integrasi sistem informasi dari manajemen dari Saban dan kawan-kawan memperluas cakupan BI dari sekedar pelaporan menjadi bagian yang strategis bisnis digital UMKM secara menyeluruh. Pada bagian metode penelitian, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini saya pilih karena tujuan penulisan adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsep serta praktik penerapan bisnis intelijen pada UMKM berdasarkan temuan-temuan yang sudah saya dipublikasikan sebelumnya. Bukan mengumpulkan data primer di lapangan, sumber data yang saya gunakan berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta buku teks yang membahas bisnis intelijen, sistem informasi manajemen, dan UMKM. Alangkah analisisnya saya lakukan melalui 3 tahap. Pertama, pengumpulan dan penelusuran sumber yang relevan dengan topik. Yang kedua, reduksi dan pengelompokan temuan berdasarkan tema, manfaat, implementasi, dan tantangan BI pada UMKM. Dan yang ketiga, penyajian serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintetis dari berbagai sumber tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan inti. Yang pertama, mengenai peran bisnis intelijen dalam efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Berdasarkan tinjauan pustaka, BI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM karena mampu mengubah data transaksi harian yang tersebar menjadi informasi ringkas dalam bentuk dashboard atau laporan. Studi Priyatna menunjukkan bahwa perbandingan antara sistem lama dan sistem baru berbasis BI menghasilkan perbedaan yang signifikan. Artinya, laporan hasil olahan BI jauh lebih diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dibandingkan pencatatan manual. Selain itu, Angkasa dan Nasution menegaskan bahwa BI membantu UMKM menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, karena keputusan tidak lagi berdasarkan perkiraan, melainkan pada pola perilaku pasar yang tergambar dari data. Yang kedua, mengenai integrasi BI dalam sistem informasi manajemen dan e-commerce. Temuan Saban dan Arnida memperlihatkan bahwa keputusan bisnis UMKM berbasis e-commerce sangat bergantung pada kualitas sistem informasi manajemen yang menopangnya. Dalam konteks ini, BI dapat diposisikan sebagai lapisan analitis di atas sistem informasi manajemen yang mengolah data transaksi e-commerce menjadi wawasan mengenai preferensi pelanggan, tren penjualan, dan efektivitas kanal pemasaran digital. Dengan kata lain, penerapan BI pada UMKM tidak bisa dipisahkan dari kesiapan infrastruktur sistem informasi yang menjadi sumber datanya. Nah, yang ketiga, ada tantangan keterbatasan penerapan bisnis intelijen pada UMKM. Meskipun manfaatnya cukup jelas, penerapan BI dan pada UMKM tidak lepas dari keterbatasan. Kerangka evaluasi yang dikembangkan Al-Bahri dan kawan-kawan menunjukkan bahwa keberhasilan BI pada usaha kecil dan menengah bergantung pada banyak kriteria dan yang saling berkaitan, seperti kesiapan sumber daya manusia, dukungan manajemen, ketersediaan infrastruktur teknologi. Ini menjadi kendala utama bagi sebagian besar UMKM di Indonesia. Keterbatasan model untuk investasi teknologi, minimnya tenaga kerja yang memahami pengolahan data, serta rendahnya literasi digital pemilik usaha menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi secara bertahap. Misalnya,
melalui pelatihan, pendampingan digitalisasi UMKM, dan pemanfaatan platform BI yang berbiaya rendah yang sudah diakses. Nah, sebagai penutup pembahasan, dapat saya simpulkan bahwa bisnis intelijen terbukti berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan UMKM, baik dalam meningkatkan efisiensi operasional, menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, maupun dalam mengevaluasi kinerja usaha secara berkelanjutan. Nah, penerapan BI ini akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen dan kanal e-commerce yang digunakan UMKM. Namun demikian, penerapan BI pada UMKM masih dihadangkan pada tantangan keterbatasan sumber daya manusia, biaya investasi teknologi, dan literasi digital pemilik usaha. Oleh karena itu, pemberhasilan penerapan BI pada UMKM merupakan strategi implementasi bertahap yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing usaha, serta dukungan pelatihan dan pendampingan digital yang berkelanjutan. Oke. Berikut ada daftar pustaka yang saya pakai untuk pembuatan laporan ini. Demikian presentasi yang dari artikel yang berjudul Business Intelligence dalam pengambilan keputusan UMKM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua mengenai peran bisnis intelijen dalam mendukung keputusan bisnis UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.